Oke, jadi Anda ingin mulai menerapkan design thinking untuk berinovasi. Seperti apa tuh tahapan-tahapannya? Nah, yuk kita kaji satu demi satu. Ada banyak sekali variasi terkait proses atau tahapan dalam melakukan design thinking. Salah satunya yang paling populer adalah proses 5 tahap yang dikembangkan oleh Stanford University D-School. 5 tahap dalam proses tersebut adalah empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Mempraktekkan kelima tahapan ini akan membantu kita untuk mengaplikasikan kreativitas dalam menyelesaikan permasalahan real secara efektif. Ayo kita bahas ya tahapan-tahapannya. Kita mulai dari 2 tahapan yang pertama ini, yaitu empathy dan define. Pada 2 tahapan ini, kita akan memahami permasalahan yang ada sebelum mencari solusinya. Nah, ini penting, karena kebanyakan orang yang tidak menggunakan design thinking itu tidak begitu berupaya memahami permasalahan sebelum cari solusi. Banyak dari mereka bahkan mencoba memahami permasalahan itu hanya dari sudut pandang mereka aja, bukan dari sudut pandangnya si customer atau stakeholder yang mengalami masalahnya. Sehingga akhirnya masalah yang teridentifikasi itu bisa jadi nggak tajam atau bahkan salah. Oke, sekarang kita mulai dari tahap yang pertama yaitu empathize ya. Di tahap empathize ini kita fokus benar-benar memahami perspektif dan perasaan customer. Kita cari tahu keluhannya, apa yang jadi keinginannya, dan hal-hal lain sehingga kita bisa dapetin insight terkait apa sih yang jadi tantangan dan aspirasinya. Nah, selanjutnya pada tahap berikutnya yaitu define, baru kita kemudian identifikasi apa masalah utama yang mereka miliki dan kita ingin bantu untuk pecahkan. Dan kita perlu definisikan masalah tersebut dari sudut pandang si customer. Dengan kita melakukan tahap 1 dan 2 ini, kita akhirnya bisa memiliki pemahaman yang mendalam terkait permasalahan yang dialami oleh customer yang kita ingin bantu. Nah, kemudian masuk ke tahap ketiga yaitu ideate. Di sini kita atau fokus kita adalah cari solusi untuk memecahkan permasalahan yang sudah kita definisikan sebelumnya. Dan dalam tahap ini kita dan tim menantang dan membebaskan sesama untuk berpikir luas dan kreatif, dan sebaiknya kita lakukan dengan tim yang heterogen ya, agar ide yang dikumpulkan itu bisa lebih kaya. Prinsip utama dalam melakukan ideation adalah menunda penilaian solusi. Jadi di awal kita perluas eksplorasi ide untuk menghasilkan sebanyak mungkin kemungkinan solusi, termasuk ide-ide yang gila atau liar gitu. Dan penting bagi kita untuk nggak cepat-cepat membuang ide gila hanya karena mungkin itu dianggap nggak masuk akal gitu. Karena itulah cara kita untuk dapetin ide yang out of the box. Nah, setelah terkumpul banyak ide, baru kemudian kita lakukan penilaian atau penyaringan solusi sehingga kita bisa come up dengan 1, 2, atau 3 ide yang terbaik. Ide solusi yang kita pilih itu kemudian kita kembangkan di tahap 4 dan 5, yaitu prototype dan testing. Nah, jadi kita kembangkan ide tersebut menjadi prototype atau representasi konkret yang bisa diindera, dan kita bisa tes atau uji cobakan dengan real customer untuk dapetin feedback dari mereka. Lalu apa selanjutnya? Apakah sudah selesai proses design thinking-nya? Tentu aja enggak. Berdasarkan umpan balik yang kita dapat, kita lakukan iterasi lagi untuk memperbaiki solusinya. Kita bisa mulai lagi iterasinya dari awal, atau mungkin kembali ke prototyping, ideating, define, bahkan kembali ke empathy. Kemudian setelah kita lakukan iterasi-iterasi lagi, diulangi lagi, sampai kemudian kita sampai pada satu titik di mana kita meyakini bahwa apa yang kita ingin selesaikan benar-benar kita punya solusi dan itu sudah divalidasi oleh si customer. Nah, pengulangan inilah yang menjadi kunci kesuksesan dalam design thinking. Seperti itulah gambaran dari 5 tahapan design thinking yang sebenarnya itu bukan tahapan yang linear ya, melainkan sebuah proses yang dinamis dan iteratif.